Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membagikan cara hosting website Django to pythonanywhere.com. Jadi pertama yang disiapkan adalah membuat akun GitHub, kemudian kedua upload file to GitHub, kemudian tambahkan repositorinya. Daripada membahas panjang lebar, praktek saja. Jadi buka ini GitHub yang saya miliki ya. Untuk menambahkan repositori baru, kita ke pojok kanan. Di sana ada new repository atau bisa dibilang tempat baru gitulah untuk menaruh file gitu. Jadi di sini repository name-nya kita bisa kasih namanya tuh entah skripsi gitu ya, karena tutorial ini digunakan untuk sidang skripsi khususnya para mahasiswa yang mengerjakan websitenya menggunakan Django. Oke, di sini ada description, jadi opsional boleh diisi atau tidak. Sifatnya ingin di-share atau hanya private, itu private untuk diri sendiri, jadi bisa dipilih siapa yang bisa melihat. Jadi untuk yang di bawahnya ini tidak diperlukan, jadi cukup create repository. Nah, ketika sudah kita meng-create repository-nya, di sini ada command line. Nah, command line ini biasanya saya menggunakan di sini, command prompt biasa. Tidak pakai yang Git. Nah, yang akan kita upload di GitHub adalah ini. Ini adalah hasil bootcamp miliknya Django yang diajarkan oleh Pak Ainul di Universitas Nurul Jadid. Oke, kita lanjut di command prompt-nya ya. Untuk hal pertama kali, kita itu kan sudah add new repository-nya sudah. Kemudian kita cd dulu ke desktop. Kemudian file yang ingin kita upload itu lebih baik dipindahkan ke desktopnya. Jadi lebih mudah untuk membaca nantinya. Seperti ini. Jadi copy to desktop, jangan buat shortcut. Beda. Jadi seperti ini, kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Ya, sekitar 1 menit 45 detik. Jadi filenya tidak terlalu banyak. Jadi ketika kita sudah mengupload filenya di GitHub, nanti kita akan memposting atau menghostingnya di pythonanywhere.com. Jadi sambil menunggu filenya dipindah ke desktop, kita di sini ini sudah saya buat akun tadi untuk aplikasi saya sendiri. Kita logout, kita buat lagi baru. Jadi ini login, nih pricing and sign up gitu ya, mendaftar gitu. Jadi create a beginner account untuk Python Anywhere-nya untuk yang baru. Nah, di sini ternyata username itu adalah nama awal daripada website yang kita akses. Yang nama saya itu tadi kan Jafar ini. Nah, jadi ketika kita nama filenya, nama username tadi itu sebisa mungkin adalah nama file atau nama program yang sedang dibuat. Kemudian itu diikuti oleh domainnya milik pythonanywhere.com itu sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, jadi nantinya tidak menggunakan username asal-asalan. Sebisa mungkin username-nya itu adalah nama atau dari aplikasi itu sendiri. Nah, di sini kita kasih nama skripsi gitu ya. Kemudian emailnya saya kasih yang 06. Passwordnya pakai yang ini aja nggak apa-apa. Oh, nggak bisa ternyata. Kita buat lagi yang baru. Passwordnya di sini I agree and register. Jadi membuat akun di pythonanywhere.com itu sangatlah mudah. Jadi harapannya skripsi khususnya yang di Django
bisa diupload dan dihosting secara maksimal gitu. Karena waktu yang digunakan atau waktu yang diberikan oleh layanan Python Anywhere itu bisa bertahan sampai 3 bulan ke depan. Oke, di sini sudah ada ya. Jadi welcome skripsi. Jadi di sini kita fokus untuk memasukkan dulu data atau file yang ingin kita post ke Python Anywhere di GitHub. Jadi kita sudah menambah repositorinya dan CD desktop juga sudah. Setelah kemudian masuk ke halaman desktop, kita CD kembali ke skripsi. Oh bukan, ke camp. Hasil bootcamp dari Django yang diajarkan Pak Ainur kapan hari. Kita enter, ketika sudah masuk, hal pertama yang kita lakukan adalah git init. Jadi git init itu adalah menambahkan file git ke dalam folder kita. Jadi git init. Oke. Nah, ketika ditambahkan git init, di sini kan terbaca pesannya adalah titik git gitu ya. Jadi ketika kita cek di sini di camp, di folder, ada di atas git gitu ya. Jadi ini fungsinya ketika kita melakukan command line untuk git itu sendiri. Kemudian kita bisa pakai git status bahwasanya data atau file yang ada di folder itu terbaca atau tidak. Di sini ada akses, ada camp, db.sqlite 3, manage.py, static, dan template. Jadi semua data yang ada di dalam folder terbaca. Oke, kita lanjut saja untuk menambahkan git-nya. Jadi menambahkannya itu mudah. Karena kita ingin menambahkan seluruh file data yang ada di folder tersebut, hampir sama dengan perintah command line yang lainnya menggunakan git add spasi titik untuk mengambil satu folder penuh itu yang di atas. Oke. Kita tunggu hasilnya karena sedikit lama laptopnya ini. Sambil menunggu bisa nyemil-nyemil lah. Karena skripsi itu butuh cemilan memang. Oke, masih loading. Oh, ini ternyata cukup begitu lama waktunya menunggu datanya terkirim. Ya, harap sabar nanti bisa di skip-skip sedikit lah. Sambil menunggu hasilnya, kita coba untuk verifikasi dulu. Biar tidak kehilangan akun yang kita miliki di Python Anywhere. Jadi ketika lupa password, bisa aksesnya melalui email untuk mereset password itu sendiri. Gmail.com ya. Oke, udah masuk. Ternyata masih loading. Ternyata masih belum selesai. Nothing added to commits. Oke, present git add to track. Ternyata masih loading ini. Oke, ini sudah prosesnya sudah selesai ya. Jadi git add itu dia tidak terbaca apapun. Hasilnya itu tidak tampil di bawahnya, tapi kita bisa melakukannya untuk mengetahui itu. Kembali kita lakukan git status. Nah, jadi ada beberapa file, banyak file malah di sini yang yang tercantum lah di folder camp itu sendiri. Jadi semuanya terbaca secara komplit di sini. Static public disk ikonnya begitu banyak ternyata. Nah, ketika sudah kita melakukan status bahwasannya sudah terbaca semua, kita bisa melanjutkannya dengan step yaitu git commit
minus M first commit. Di commit untuk yang pertama kali. Jadi sesuai dengan ini, kembali yang tadi. Git init sudah, kemudian git status untuk mengetahui apakah proses yang awalnya kita lakukan itu berhasil atau tidak. Untuk git add ini untuk mengambil data yang sudah masuk tadi atau file-file yang terbaca, kemudian kita commit ke dalam git itu sendiri. Dan hasilnya seperti ini. Oke, setelah kita first commit, kita melakukan remote atau menambahkan remote agar di GitHub-nya bisa terkontrol dari Git nanti. Jadi git remote add origin plus URL GitHub itu maksudnya ini. Kita ke halaman GitHub lagi, kita memiliki URL di sini. Nah, contohnya ini. Jadi sama. Jadi command line yang ada di GitHub itu sudah terrangkum di sini, step by step-nya, untuk mengupload file di GitHub. Jadi caranya sangat-sangatlah mudah. Tidak bisa kontrol V, lupa saya. Di kanan, oke. Ketika sudah URL-nya tertambah, kita enter. Nah, ketika sudah sukses, kita tinggal push data yang dari repository lokal, maksudnya dari data hard disk dan sebagainya, ke online. Jadi command line-nya adalah git push dorong user origin. Karena kita tidak menggunakan branch m main, jadi kita menggunakan yang default yaitu master. Enter. Kita tunggu prosesnya selesai. Sambil menunggu proses selesai, kita verifikasi lagi. Ini yang 23 ternyata. Oh, gak ada ternyata akunnya. Yalah, gampang. Verifikasi nanti ketika videonya selesai di-upload. Ditunggu. Nah, jadi ketika sukses, maksudnya dalam artian git push user origin master itu sukses dilaksanakan di command prompt, itu akan memanggil jendela daripada GitHub itu sendiri. Jadi user kalian itu yang ketika didaftarkan harus ditulis di sini. Karena saya milik username, pakai username saja. Passwordnya jangan lupa. Kemudian login. Nah, ketika login atau valid itu bisa pakai di sini nggak apa-apa. Kadang apa ya istilahnya ya? Kadang jendela tadi itu tidak tersinkron. Entah kenapa di laptop saya seperti itu. Nggak tahu di laptop teman-teman nanti bagaimana. Intinya silahkan dinikmati tutorialnya. Jadi passwordnya itu ini, dan enter. Oke, nah kita sudah menunggu prosesnya diupload, ditulis. Jadi yang awalnya di sini deskripsi, di repository yang sudah kita buat yaitu skripsi.git itu tidak ada file. Ketika proses di command prompt ini selesai, ketika kita refresh, maka data itu akan otomatis masuk ke dalam GitHub. Seperti itu. Jadi dia ditunggu saja, masih 11% ternyata. Ya, abaikan suara-suara alam yang ternyata menggema kemana-mana. Oh ya, untuk writing object di sini, kenapa di sini terlihat cukup lama? Data yang ditulis atau yang di-upload ke GitHub itu sebanyak 1166. Dan kecepatan daripada internet yang saya gunakan saat ini di bawah 100 KB gitu ya. Jadi kilobyte, jadi memang sedikit lama. Jadi kalau
wifi atau jaringan milik teman-teman itu jos gitu ya, apalagi pakai 5G gitu, mungkin 1 detik atau sekedip mata mungkin selesai. Jadi nikmati saja. Intinya Python itu kan jadi ular, jadi licin-licin sedikit tuh udah biasa. Jadi yang penting prosesnya ini untuk mengupload GitHub hanyalah ini saja. Jadi buat akun di GitHub, upload file GitHub-nya, ya upload file di GitHub maksudnya. Cara uploadnya itu pertama ya add repository, kemudian melakukan git init untuk menambahkan git itu sendiri ke dalam folder atau file yang akan kita upload tadi. Jadi bisa sambil cari referensi lain boleh. Jadi kalau untuk perintah-perintah ini itu sudah tersedia di GitHub itu sendiri ketika kita membuat repository. Dan URL-nya di sini. Jadi teman-teman bisa langsung melakukan di sini gitu, nggak apa-apa. Kita tunggu, ternyata masih lama. Masih dapat separuh. Seperti separuh hati saya yang mulai terisi akhir-akhir ini. Oke lah, ditunggu saja. Jadi rasanya untuk Django gitu ya, untuk Python ini cukup nyaman dirasakan gitu. Dan free. Dan kebetulan saya pribadi sudah uji coba kapan hari mencoba upload file Python atau Django ini ke cPanel yang sifatnya itu kayak hostinger, kemudian niaga hoster. Ternyata tidak bisa karena beberapa penyedia hosting seperti tadi hanya menerima kode atau bahasa pemrograman PHP. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan Django itu jadi bisa menggunakan Python Anywhere atau Heroku.com. Jadi kalau untuk Heroku mungkin bisa mencari tutorial yang lain, baik itu di codemy.com itu juga bagus untuk Python. Oke, sudah 91%. Kita mulai menghitung mundur file yang diupload. Oke. Filenya sudah sudah selesai ternyata. Tinggal refresh datanya. Oke, sudah selesai. Kita refresh di sini. Di halaman GitHub. Di repository skripsi. Jadi sudah masuk semua datanya sesuai isi daripada data camp itu sendiri. Seperti ini ya. Jadi begitulah cara untuk mengupload file ke GitHub yang akan digunakan di proses hosting website di Python Anywhere. Jadi cukup sekian tutorial yang pertama. Kita lanjut ke tutorial berikutnya.